عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه صلوات الله أداوي قلبي وامنحه سر القرب أجري كربي وألحقني بأهل الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب بذكر قلبي يطيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة من عالم خير من ألف ركعة من جاهل. Nah, kemudian di antara keutamaan atau kelebihan para ulama lagi, para orang-orang yang alim, di antaranya lagi telah datang hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rakaatun min alimin, satu rakaat yang dikerjakan oleh orang yang alim. Jadi satu rakaat daripada orang yang alim itu khairun, lebih baik min alfi rakaatin min jahilin, daripada 1000 rakaat daripada orang yang jahil. Jahil dalam ilmu agama. Nah, ini Allah memberikan kelebihan kepada para ulama, orang-orang yang alim, wali-wali Allah Subhanahu wa taala juga satu rakaat aja mereka menggawi itu lebih baik daripada 1000 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang kada alim, orang yang jahil. Kan? Jadi kita ini jauh bener lah derajatnya lawan para ulama. Mereka 2 rakaat aja, kita hendak mengungguli 2000 rakaat lebih tak? Nah, dan kita jadi alim ulama lah. Jangan jadi alim ulama tuh kada mesti harus mengajar. Kayak yang alim lah berpengetahuan, pas itu mengamalkan ilmunya. Hanya semakin kita itu tinggi keilmuannya yang Allah berikan kepada kita, maka semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat-derajat yang Allah tinggikan tuh dengan Allah lebihkan ganjaran pahalanya.
An yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat lah dalam Al-Quran. Jelas. Allah meninggikan akan orang yang beriman akan derajat dan orang-orang yang Allah berikan ilmu Allah tinggikan lagi beberapa derajat. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, satu derajat ke derajat yang selanjutnya itu sama jaraknya 500 tahun. Bayangkan ajarnya. Nah, mereka serakaat aja teh sama 1000 rakaat. Sembahyang sunat kah, sembahyang wajib kah? Sama. Pokoknya satu rakaat yang mereka kerjakan, tinggal sembahyang apa nih? Sembahyang wajib. Berarti kayak pahalanya kayak 1000 rakaat. 4 rakaat, nah kayak 4.000 ganjaran balasan yang Allah berikan. Karena kan Allah nyatakan dalam Al-Quran, derajatnya Allah beri, Allah tinggikan. Nah di dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan ya kah? Makanya jangan ujar Syekh Saman nih, di dalam manaqib beliau itu kan ada disebutkan bukanlah yang namanya guru itu yang memaksa muridnya untuk beribadah, tapi yang namanya guru itu yang menjadikan muridnya dari satu derajat atau dari satu makom ke makom yang berikutnya. Artinya ya kayaknya asalnya termasuk golongan orang yang jahil. Lalu dilajarinya, lalu masuk makom orang yang alim. Maka derajatnya bertinggi. Jadi bukan guru itu hanya memaksanya beribadah aja. Tapi meninggikan derajatnya. Nah kayak ini. Asalnya jahil, dilajari gurunya, jadi orang alim. Maka derajatnya bertinggi. Satu rakaat darinya sembahyang, Allah balas 1000. Belum lagi kena di akhirat, kan derajatnya Allah tinggikan. Yarfa'illah tadi. Ya kah? Nah, jadi itu tak. Nah, dan di dalam hadis Nabi kala, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum atau kama qala sallallahu. Jadi kelebihan atau keutamaan orang yang alim itu jar Nabi dibandingkan atas orang yang hanya abid, orang yang pak ibadah saja, maka itu kelebihannya sama seperti kelebihanku atas sepaling rendah dari kalian wahai sahabat. Jadi gini, Nabi lawan sahabat yang paling rendah derajatnya jauh benar toh. Nah kita ke sahabat Nabi yang paling rendah makomnya itu jauh benar. Karena kita ini lawan sahabat Nabi di dan apa-apanya. Berarti amonnya Nabi lawan kita jauh benar derajatnya. Nah itu bang ukuran kelebihan orang yang alim lawan orang yang hanya abid. Alim ini orang alim, abid nih hanya beribadah aja. Karena maunya menuntut lagi, pokoknya apa ilmu yang saganinya beribadah aja, ya sudah. Itu jar Imam Bajuri hanya kawa dikatakan abid, iya itu ada juga ilmunya. Tapi ilmu dipintangan inya yang ibadah yang digawinya. Yang sembahyang, ilmu sembahyang itu tahu aja yang supaya sah dah syarat rukunnya. Karena jar Imam Bajuri amunnya inya luput juga syarat rukunnya, biarnya tuh hok menggawi ibadah tetap karena dianggap orang abid. Karena banyak salahnya gawiannya. Yalah. Nah, tapi orang yang alim ini tidak hanya mengetahui tapi ini beribadah juga. Beribadah ibadahnya itu kemungkinan besar tuh bujur karena didasari ilmunya. Nah, jadi kita usahakan jadi jangan kawat ya kita ini jangan makomnya itu dipintangan abid aja, itu pun muntawa juga. Siapa gerak ibadah yang kita kerjakan selama ini? Dalam sehari itu mengaji berapa juz? Bersolawat berapa ribu? Berzikir berapa ribu? Sembahyang berapa ribu rakaat atau berapa ratus rakaat? Berapa gerak? Namun yang itu aja kita tingkatkan, makomnya abid aja. Jadi nyungkawa jangan sampai dipintangan di situ saja. Kita cari ilmu supaya makom ini dari abid ini alim dan abid juga. Maka abid maka alim. Nah, karena makom derajatnya itu jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Nabi yang menyebutkan. Nah, keutamaan orang yang alim atas orang abid sama kayak keutamaanku atas sepaling rendah dari kalian wahai sahabat. Itu loh sahabat, punya kita kan lain sahabat. Jauh benar berarti ialah ukuran derajat orang alim lawan orang yang hanya abid. Nah,
Jadi itulah mudahan kita ialah dijadikan Allah orang yang alim yang ada di dunia sampai dikubur kan ya kan. Mudah-mudahan kan didatangkan kan orang yang alim melajari sampai akhirnya dibangkitkan ini menjadi orang yang alim. Yang ada di dunia ini mudah-mudahan berkat kita mengaji kitab-kitab para ulama, orang-orang yang saleh, wali-wali Allah. Mudah-mudahan sirnya, keberkahannya turun ke kita atau turun kepada anak-anak zuriat kita. Ada anak kita kah, cucu kita kah, buyut kita kah, atau di bawah buyut kita kah yang dijadikan Allah ulama ini yang nantinya memberikan syafaat kepada orang tua ke atasnya. Kita dalam Al-Quran itu kan wa kana abuhuma salihah, surah Kahfi. Dan adalah abuhuma, abah keduanya tuh golongan orang yang soleh, sehingga untuk anaknya yang harta yang dibawa timbunan itu dijagakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab abahnya itu soleh. Nah lalu dalam tafsir itu abahnya itu bukan abahnya yang inya, tapi abuhu sabi'jar, abahnya yang ketujuh, berarti moyangnya bahkan. Nah dari anak nih, abah ketujuh tuh siapa ya? Abah, kai, datu, tatong, anggah, waring, moyang. Nah, moyang lah. Moyangnya yang beribadah, yang jadi orang alim, yang soleh, ke amanya tuh, kecicit apa itu? Nah, apa tuh namanya? Ke bawah tuh, nah, anak keturunan yang ketujuh, itu yang Allah jaga akan jadinya, Allah berikan sir atau keberkahannya. Nggak bisa jadi. Dan kita haraplah dan anak kita, anak cucu sampai buyut sampai seterusnya ada yang dijadikan orang yang alim, berkah kita mengaji, berkat kita cinta lawan ilmu. Itu ukurannya. Namun kita kadang kecintaan lawan ilmu, lawan majelis taklim, itu aja anak-anaknya didaya juga kena. Nah, mun kuitannya jangan ada hadir rangka ini. Anak apa? Cari ada juga. Iyalah. Nyemang ikut jaga nya akuitan kata ilmu anaknya jadi juga kena nya Allah balas kena ibu anak tuh ke pesantrennya ada yang ke Tarim ke Hadramaut nya kuitannya cinta lawan ilmu anaknya sampai ke Hadramaut mengaji Masya Allah luar biasa. Nah itu mudah-mudahan lah amin ya rabbal alamin. Jadi 1 rakaat dari orang alim lebih baik daripada 1000 rakaat daripada orang yang jahil. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca kitab fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian kitab fikihnya yang warna kuning itu halaman 29, baris yang ketiga. Yang warna kuning halaman 29, baris ketiga. Kemudian yang warna putih itu halaman 44, baris yang kedua. Baris yang kedua. Nah, kemudian sambungannya. Wasani, dan yang kedua daripada yang membatalkan wudu, ulun ulangi sedikit lah. Ini sedikit mau ulangnya. Naumu ghairil mumakkini maq'adatahu minal ardi awid dabbati aw ghairihima. Yang kedua termasuk daripada yang membatalkan wudu adalah tidurnya daripada orang yang tidak memantapkan akan duduknya daripada bumi, awid dabbati atau kendaraannya, au ghairihima atau selain dari keduanya. Jadi membatalkan kedua ini guring lah, tapi guring yang kada memantapkan atau menetapkan duduknya. Pipi buritnya nih nah, kada nahapnya berduduk lah. Nah guring
baik duduknya itu di bumi, minal ard itu di bumi, di tanah kah, di lantai kah. Jadi kita lantainya keramik kah, papan kah. Cuman papannya jangan belubang yang pintangan lubang buritnya lah. Mau di situ tuh buka aja kakak. Artinya pastinya duduk tuh nah jangan ada yang ada lubangnya tuh. Atau di kendaraannya, di bangku kendaraan, ya kah? Yang nahapnya duduknya atau selain dari keduanya. Nah, selain daripada bumi dan lantai di mana lah? Di kursi misalnya. Kan kursi itu lain lantai kalau lah. Cuma nahap kursinya. Lah ada kursi empuk. Nah, kalau kursi empuk yang tahunyut kurangnya, ya kah? Nah, ini nahap aja tuh kursinya kayak papan, keramik. Duduknya di situ, nahap, mantap duduknya, taguringnya, dasar bujur guring nih lah. Nah, maka tuh kada batal. Kada batal. Tapi kalau lain daripada itu, batal lah. Guringnya berabah. Berabah bertelantang. Itu batal. Walaupun pipi buritnya apa? Tantak juga bang, cuman kadang nahap jadinya hampolnya karena berabah bisa ada yang angkat, apalagi behereng, apalagi berarti harap guring atau apalagi berdiri guring, berdiri ya kan, atau sembahyang atau atan sujud makin terbuka lalu itu, ya lah, nah itu batal wudhu jadi, nah itu batal membatalkan wudhu guring yang tidak memantapkan duduk. Ya, dalam artian bila memantapkan duduknya kada batal. Nah kayak gimana? Gitu kan? Ini maaf biar bersandar kada bapak. Tapi nya kan kada bapak mengaruh. Nya dasar harus yakin di sini kisahnya. Karena munnya kada yakin guring tuh biar kayak apa aja kada batal, pian berabah. Aku ada yakin guring jar. Ragu-ragu antara guring kada berarti kada batal. Ya harus yakin guring itu kayak apa? Dasar kada lalu rasanya tadi tuh. Mbahnya bangun tuh awal pulang katanya kisahnya apa gimana mimpi apalagi dikisahkan kawan mengaruh, nah itu tuh guring. Tapi bila guring nggak berduduk, nah hak duduknya sekalipun bersandar itu kada batal. Nah, mengaruh ya tanganga gini kada batal, baliuran bang kada batal juga. Nah mana dalilnya? Nah dalilnya kata Nabi kita ini sambungan kita inilah. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-ainani, jadi ini dalil membatalkan wudu lah, guring nih yang ada tetap duduknya batal wudu. Mana dalilnya ini nah, ujar Nabi kita, al-ainani wika usahi, faman nama falyatawaddo. Nah Nabi jelas tuh menyuruh al-ainani dua biji mata. Nah di sini bertakdir maksudnya fathul ainain, membuka dua mata. Nah ini satu ungkapan kinayah naraja. Disambat membuka mata, tapi yang melazimi dari membuka mata itu apa? Bangun orangnya. Kan kita bangun ini kan pembincang kalau lah. Nah jadi jangan Nabi bangun itu wika usahi, pengikat dubur. Jadi ketika kita bangun, mata kita bincalak, kita membuka, artinya bangun. Itu jadi jar Nabi pengikat dubur. Apa maksud pengikat dubur? Ini bila kita ini jar bangun, burit kita itu tertutup. Nah mau terbukanya, kecuali dasar ada yang hendak keluar. Antot terbukainya, mau kan terbuka. Tapi kita kada ada apa-apanya, tutupnya bila kita bangun. Nah, bilanya kita guring bang, maka kada ada lagi yang mengikat dubur tuh, maka jadinya terbuka walaupun sedikit. Sehingga, nah kan ada samuannya di situ. Ketikanya guring, itu bisa ada yang keluar daripada duburnya yang inyak ada merasa. Maka sebab itu membatalkan wudu. Nah, membatalkan wudu. Nah, lalu bilanya guringnya berduduk bang, nahap kayak ini nah. Berarti seandainya tak guring juga, pipi burit lawan inya berduduk nahap itu bang menutupi buritnya sehingga kada terbuka. Nah makanya kada tapi bilanya guringnya kada nangka ini, nah makanya Nabi faman nama, maka barang siapa yang guringnya kada memantapkan duduknya, itu tuh berarti
Lah, maka fal yatawaddo ya Nabi. Maka hendaklah ia mengambil air wudu. Artinya wudu bahasa artinya batal wudunya tadi. Nah, jadi bilanya guring lah, siapa yang guring maka wudu jadi Nabi. Guring ini apa nih? Guring yang ada mematapkan duduknya. Guring berabah, diharap, behereng, ya kah? Betungging, guring. Ya kah? Nah itu telah jadi itu Nabi al-ainani wika usahi faman nama falyatawaddo. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Abu Dawud dan selain beliau rahimahumullahu taala. Lalu kata di dalam syarah ini lagi kitab ini, wal ainani kinayatun anil yaqazati. Dan bermula dua mata itu, dalam hadis Nabi kan disebutkan dua mata aja Nabi. Itu kinayatun anil yaqazah. Satu kinayah daripada bangun. Ungkapannya disambat dua mata. Tapi yang dimaksud yang lazim dari bangunnya mata itu dari terbukanya mata itu adalah bangun. Jadi maksud Nabi menyambat al-ainan bangun. Bangun maksudnya dua mata aja Nabi. Pengikat dubur. Maksudnya bangun itu adalah pengikat dubur. Wal wika'u bil madina. Adapun wika, dalam hadis itu kan wikaun, wika. Wika itu bacaannya bil maddi dengan mat pakai hamzah ujungnya. Ma yushaddu bihi min khaytin aw ghairihi. Wika itu artinya sesuatu yang diikat dengan dia baik daripada tali kah atau selainnya. Nah, jadi bahasa kita wika itu sesuatu yang diikat pakai inya. Ini benda nah diikat, mengikat kan bisa pakai tali, bisa pakai apakah? Nah, artinya yang diikatakan ke sesuatu. Ya, jadi kita pengikat. Jadi wika itu maknanya pengikat. Pengikat. Wasahi atau wasahi boleh bacanya lah jadi kayak wasahu dan kalimat sahun sah itu ad-duburu maknanya dubur. Jadi al-ainani wika usahi. Dua mata maksudnya bangun dari Nabi adalah pengikat dubur kemaluan belakang. Nah, wal makna dari hadis tersebut annal yaqazata bahwasanya bangun itu hiya adalah al-hafizatu lid-duburi yang menjaga astagfirullahaladzim al-hafizatu lid-duburi yang menjagakan bagi duburnya daripada ayyakhruja minhu syai'un bahwa keluar daripada dubur oleh sesuatu la yashkuru bihi yang tidak merasa ia dengannya. Nah, jadi itu makna hadis toh. Nabi dua mata pengikat dubur maknanya bahwasanya bangun itu adalah menjagakan duburnya daripada sesuatu yang keluar yang ia kada merasa. Itu toh bila bangun. Jadi bahasanya bila bangun nih lubang borit kita tuh tertutup. Lalu menjagakan dari keluar. Berarti kan bilanya inya tuh guring. Bila guring bang. Berarti kan ada lagi yang mengikat. Berarti seolah-olah terbuka. Kada ada yang menutup lagi. Yalah. Nah makanya bilanya guringnya kada memantapkan duduknya. Berarti kan ada lagi yang mengganjal lubang borit nih. Maka Nabi bilanya guring nang kayak itu. Baudu bahasanya Nabi. Batal. Karena kada ada pengikatnya. Namun kita bangun bang, biar pian berabah, berguling-guling, berarti harap asal bangun aja, burit itu tetap terikat. Bahasanya tetap batal kah? Ada. Nah, selama ada yang keluar, ada keluar. Nah, bila kita bangun akan membatalkan wudhu bila kita yakin ada yang keluar. Sengaja kada sengaja, pokoknya bila ada yang keluar di situ yakin batal. Takantut, bakami.
Bahira, tacirit. Kalau udah takantut jar. Takantut batal dua ya wala. Ada yang keluar. Ya kan ada yang keluar. Karena merasa jar, aku bakantut kah? Karena kata tadi, nah berarti kada batal. Karena itu ragu-ragu. Nya harus yakin ada yang keluar. Nah habis sudah disitulah. Nah wa kharaja sambungannya wa kharaja bima dzakarahu naumul mumakkini maq'adatahu, dan tidak termasuklah dengan apa yang disebutkan musannif tadi, yaitu oleh guringnya orang yang memantapkan duduknya. Itu kada masuk di sini pembatal wudu, orang yang guringnya memantapkan duduknya. Fa innahu la yubtilul wudu'a, karena bahwasannya yang demikian itu tidak membatalkan wudu. Nah itu kada membatalkan wudu tuh. Ya, ada membatalkan wudu. Habis sudah. Kemudian wasalisu yang ketiga, termasuk membatalkan wudu adalah al-ghalabatu 'alal aqli bi sukrin au jununin au igma'in. Lianna zuhula biha ablagu minaz zuhuli bin naumi. Yang ketiga dari pembatal wudu adalah al-ghalabah 'alal aqli. Kalah atas akalnya. Dikalahkan akalnya. Maksudnya akalnya dikalahkan. Akal di sini maksudnya tamyiznya lah. Suatu sifat yang dapat membedakan mana baik, mana buruk. Bilanya kawaka itu disambatlah orang itu berakal. Maka bila hilang sifat yang kawa membedakan baik dan buruk, tahu lagi dajar. Kita menyambat hilang akal. Nah itu termasuk membatalkan wudu. Jadi hilang sifat untuk bisa membedakan mana baik, mana buruk, maka itu termasuk membatal wudu. Nah sebabnya baik bisukrin dengan sebab mabuk. Karena ketikanya mabuk, nya kada tahu lagi dah, akalnya kada tahu lagi membedakan mana baik, mana kada meranyau. Apakah digawinya? Ya lainnya kada tahu juga, kada merasa juga. Nah, itu berarti batal mabuk. Atau aujununin, atau sebab gila. Naudzubillah. Dan kita dihindari dari kegilaan lah. Gila ini nah. Mudah-mudahan kita dijagakan sampai ke Tuhan. Lah jangan yang diambil akalnya kan dalam surah Yasin ya awal apa wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Orang yang kami panjangkan umurnya bisa jadi karena dipaling Allah taala ya lo kejadiannya asalnya gagah pintar mbahnya tuh bulik mudah menganak pulang nak kayak bayi adalah itu orang tua mangalilu tapi mau parah benar adalah ada. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Makanya kita syukuri. Di antaranya ujar Sayyiduna Ikrimah yang supaya akal nih nah jangan diangkat oleh Allah, kita rajin membaca Al-Qur'an atau rajin pada dengar mengaji seperti kayak ini. Insyaallah sampai ke Tuhan kada diangkat akal, dijagakan. Jadi sebab gila misalnya, gila awal lagi membedakan baik dan buruknya. Ada kawa dijulungi baju dibuang nggak bajunya, yalah. Nah karena tasarahin ke tebang lagi, yalah. Nah kan ada lagi akalnya. Nah batal orang tontong bodoh sekalinya, apakah timbul gila? Nah ini gila tuh, soalnya waras pulang, rupanya tahantup di dinding, yalah gila. Kawan dihantup akan kawan pulang sekali, ampih gila. Nah maka batal wudunya tadi. Batal karena tadi ada gila. Au igmain atau sebab pingsan. Pingsan pembatal wudu. Kan pingsan hilang akal. Nah modelnya. Karena kawal laginya apanya pingsan. Sadar lah. Kada. Nah jadi itu masuk membatal wudu. Di anna zuhula biha, karena bahwasanya hilangnya tamyiz atau akal biha dengan sebab yang tiga tadi, mabuk, gila, pingsan, ablagu minaz zuhuli bin naum. Itu lebih bersangatan daripada hilangnya akal sebab guring. Kita guring itu kan hilang juga lah. Nah guring aja membatalkan wudu, bilang ada mantap tadi duduknya. Apalagi mau gila.
apalagi mabuk apa pingsan atau mabuk. Jadi itu jelas gitu. Jadi mabuk, pingsan, gila itu pembatal wudu. Habis sudah. Kemudian warabi'u yang keempat. Nah, daripada yang membatalkan wudu yang keempat adalah lamsu basyaratil mar'ati. Bersentuhannya kulit perempuan. Nah, kulit perempuan. Perempuan yang mana nih? Nah, lalu disambung sini dulu. Walamma kanatil mar'atu tutlaqu 'alal unsa mutlaqan. Dan manakala adalah lafaz mar'ah, mar'ah itu digunakan atas arti perempuan secara mutlak. Jadi bersentuhannya aja kulit perempuan. Kalau dia kayak itu aja perempuan mutlak halus kah, gonol kah, bayi kah, pokoknya bila perempuan. Nah, maka supaya menyanggah keadaan kayak itunya, dapa'a dzalika biqauli, maka menolaklah musannif sangkaan yang demikian itu supaya arti perempuan tuh kadang mutlak, secara mutlak tuh kekanakan yang bayi masuk dua, yang tuhannya masuk dua, supaya keadaan yang kayak itu, maka beliau sambung dengan perkataannya biqauli al-kabirati, perempuan yang dianggap dewasa. Al-kabirah itu maksudnya allati balagot haddas syahwati, atau man balagot haddas syahwati li arbabi attiba'i salimah. Perempuan yang sudah sampai batasan syahwat. Jadilah maksudnya bersentuhannya kulit perempuan yang sudah besar di situ bukan balik lah mananya, tapi yang sudah sampai batasan syahwat. Nah, sampai batasan syahwat. Ghairil mahrami, lalu perempuannya itu bukan mahramnya, bukan mahram. Nah, itu bila bersentuhan kulit perempuan yang sudah sampai batasan syahwat, yang bukan mahram, bersentuhan dengan apa? Basyaratar rajuli, akan kulitnya laki-laki. Laki-lakinya pulang yang sampai batasan syahwat juga. Nah, maka ini membatalkan wudu. Jadi jasiden pembatal wudu yang keempat ini, bersentuhannya kulit perempuan yang sudah sampai batasan syahwat, yang bukan mahram perempuannya itu, akan kulit laki-laki. Dipaling boleh lah, boleh. Kapannya bersentuhannya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah sampai batasan syahwat dan bukan mahramnya. Nah, maka itu membatalkan wudu. Nah, walau kanat hajuzan la tustaha, sekalipun perempuannya tadi tuha, benar sudah tuha, maka ada menafsu lagi tetap bila itu perempuan, maka membatalkan wudu bila kulit sama kulit bersentuhan. Au mayitatan, atau sudah mati dah perempuannya, yalah, atau dipaling sama aja lah. Yang perempuannya hidup, yang lakiannya mati, mencium misalnya, tapi bukan mahramnya. Nah, maka itu pun membatalkan wudu bagi yang hidup. Bagi yang hidup, yang mati kada batal lagi wudunya, sudah matinya. Yalah. Nah, jadi itu termasuk membatalkan wudu lah. Jadi kalau di sini ungkapannya kan bersentuhan atau menyentuhnya kulit perempuan yang sudah dianggap kabirah. Kabirah itu sampai batasan syahwat. Nah, lalu dalam kitab Mirqa'us Su'ud karangan Imam Nawawi Al-Bantani, beliau di situ menyebutkan, kata Imam Al-Ghazali, kakanak yang umurnya 4 tahun, binian 4 tahun atau lakian 4 tahun, itu tidak membatalkan. Pokoknya masih 4 tahun kada batal. Nah, berarti 3-2 tahun bang baginya Nah, sampai 5 tuh kan. Nah, lalu qala Syekhuna Yusuf, guru kami yang bernama Yusuf, ittifaq para ulama, kanak-kanak yang berumur 7 tahun membatalkan wudu. Kita lakian mencapai kekanakan binian yang umurnya 7 tahun, bukan mahram kita, ittifaq ulama batal. Dia belum balik jar. Nah, makanya jelon tadi batasannya itu bukan balik. Nya banyak memahami nenek. Nya belum balik juga ada batal apanya? Ya kan? Nya batasannya sampai ke ada batasan syahwat. Syahwat itu kayak ini. Si perempuan tadi sudah
ada syahwat atau yang lakiannya memandang perempuan tadi sudah ada syahwat. Amun 7 tahun itu sudah ganal dah bininya. Kadang-kadang bungas ke anak ini jar. Ya kah? Melihat tuh nah. Ini bagi orang yang bisi tabiat yang selamat. Ada juga orang 3 tahun dia sudah tergiur lawan bayi yang 3 tahun. Nah itu naranya ya kah? Apa namanya ini tuh? Kegilaan naranya. Ya ada kalau umur 4 tahun bayi, ya Allah kasihannya diperkosanya, naudzubillah. Itu kada selamat akalnya. Tapi akal yang selamat, nah sudah 5 tahun 6 tahun, nah itu ada hanya ada tuh syahwatnya. Nah berarti batal sudah. Makanya ulama bila 7 tahun batal dah. Nah batal. Lalu tetapi kalau 6 tahun ke anak itu ada khilaf. Ada yang membatalkan, ada yang memadahkan kada batal. Ya kan? Ya. Kalau 5 tahun bang, nah kalau 5 tahun tidak membatalkan. Kalau 6 tahun, 6 tahun nih ke anak tadi, ada yang memadahkan batal, ada yang ada. Jadi bagusnya bila keanakan perempuan sudah 6 tahun, dah kita jaga dah. Bilanya saliman, kita bawudugin. Bila sudah 6 tahun, ya kan? Karena ada yang mengatakan batal. Tapi kalau 5 tahun, nah itu kada batal. Jadi ukurannya lah tahunnya tahun hijriah. Tahun hijriah. Berarti bila setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu kada membah. Karena 6 tahun mah sudah sampai umurnya. Ada yang mengatakan batal, ada yang kada. Nah berarti bagusnya ihtiyat aja. Baudo, bila saliman, lain mahram. Nah, bila 7 tahun bang, ittifaq ulama batal. Karena itu sudah sampai batasan syahwat. Apalagi anak Arab. Anak Arab dia umurnya umur 5 tahun gen. Sudah ganal. Ya kan? Nah, jadi itu telah perlu diketahui nih. Karena banyak yang memahami, punya belum balik juajar, ada batal. Nah, bukan balik. Tapi batasan sudah sampai syahwat. Sudah sampai batasan syahwat. Bukan balik ukurannya. Karena kalau balik itu kan bukan buat itu 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Kan itu. Nah, jadi perlu diketahui inilah. Nah, jadi bila saliman lawan yang lain mahramnya, kekanakan itu sudah 7 tahun ittifaq batal. Ada jar lawan tuha makin ya. Lawan kawan bang makin ya, kawan. Ini kekanakan ya. Nah, lalu mana dalilnya liqaulihi ta'ala, dalil membatalkan wudu nih. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa. Nah, maknanya atau kalian menyentuh akan perempuan. Itu termasuk membatalkan wudu. Lalu tuh dijelaskan oleh ulama perempuannya seperti apa. Itu dengan disaring tuh dulu tuh. Ada yang langsung, ya bang ulama dapat hukum kayak ini. Dengan hadis-hadis Nabi kita, lah ada kegampangan biar ulama menggali hukum-hukum fikih ini. Kita ini nyaman, tinggal masaknya aja lagi. Kalau pian belajar tentang ilmu usul, belongkar otak, terbelongkir pian otak, ya apa menggali hukum ulama sumun nisa itu yang mana? Berataan perempuan kah? Atau yang halusnya nggak ada kah? Atau mahram masuk juga kah? Nah, itu dicari disaring lagi hadis-hadis mana dikumpulkan, lalu jadi hukum. Bersentuhan perempuannya yang sudah sampai batas syahwat yang bukan mahram kalian sentuh maka itu membatalkan wudu. Lamastum ya. Nah, karena pulang sebagian ulama Imam Hanafi lamastumun nisa tujuh dalilnya cuman maknanya lain sidin maknanya jamaktumun nisa. Bila kalian menjima perempuan baru batal, bila kada batal kan lain loh. Ini Imam Syafi'i menyentuh aja sudah batal. Karena sudah ada mazinnatus syahwah namanya. Dugaan syahwat itu ketika bersentuhan kulit sama kulit itu ada. Nah, fa yabtulu bidzalika wudu'ul lam disentuh batal, yang menyentuh batal. Yalah. Nah, jadi yang menyentuh dan yang disentuh itu batal. Ini kaul yang anunya lah yang paling kuat daripada kaul Imam Syafi'i. Yang menyentuh dan disentuh batal. Karena pian ada pulang kaul yang kedua yang disentuh ada batal. Nah ini karena pian pakai bisa ketika umroh. Ketika umroh pakai kaul Imam Syafi'i yang kedua yang disentuh ada batal. Yalah.
Berarti yang penting jangan menyentuh kita, kada batal wudu. Jadi kada berubah mazhab kita, kada bertaklid kepada Imam Maliki atau Imam Hanafi. Tapi kalau pacangan kita mengikuti tangan bini juga, kada mau jar bini harus diikuti tangannya, maka bertaklid kepada Imam Hanafi atau Imam Maliki. Tapi kayak pakai wudunya Imam Maliki dan Imam Hanafi. Nah, jadi membatalkan wudhu lah bersentuhan. Nah, jadi syaratnya akan batal wudhu kulit lakian dan kulit perempuan itu bersentuhan. 5 syaratnya akan batal wudhu. Pertama, singkat saja, bahwa harus lain jenis. Dasar bujur lakian lawan binian. Kalau hanya lakian lawan bencong, ada binian itu. Lakian binian. Yang kedua syaratnya harus yang tersentuh itu kulit. Maka kada batal bila kuku kada batal, habis itu gigi kada batal, rambut kada batal. Harus kulit sama kulit. Yang ketiga kada belapik. Kada belapik. Jadi langsung kulit nah. Bila belapik tanu baju berarti kada batal. Salah satunya di belapik kada batal. Ya kada belapik keduanya. Jadi bersentuhan langsung itu membatalkan wudu. Yang ketiga syaratnya si orangnya tadi sudah sampai batasan syahwat. Bilanya kita lakian, si biniannya tadi sudah sampai batasan syahwat. Bila binian, inya bersentuhan anak lakian, sudah sampai batasan syahwat 7 tahun, maka batal si biniannya. Kemudian yang kelima, syaratnya bukan mahram. Nah, bukan bila 5 ini lengkap, maka hanya membatalkan. Sentuhnya kulit napa aja, tangan, ke batis, ke parut, pokoknya bilanya kulit batal. Kulit sama kulit bertamuan, bersentuhan, bukan mahram, sudah sampai batas syahwat, kada belapikan, maka batal. Kulit mana aja nih? Kulit mana aja? Bagian mana aja? Yang penting kulit. Nah itu. Jadi ini termasuk yang membatalkan wudu dan tadi syaratnya yang batal wudu. Habis sudahlah. Nah, kemudian kita lanjutkan karena wallahu subhanahu wa taala wal basyaratu. Minta Allah minta itu mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita sama-sama belajar, mudah-mudahan diberikan pahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita memahaminya dan mudah-mudahan diberikan manfaat dan keberkahan, mudah-mudahan kita diampuni dosa, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah. Mudah-mudahan berkahnya dipanjangkan umur dalam ibadat, mudah-mudahan segala amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan anak keturunan yang saleh dan salihah menjadi alim ulama besar. Min rabbil alamin wal hadiniyatu ala kulli man musrafa sallallahu alaihi nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا جديدا حلالا طيبا وسعا كثيرا مباركا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمينا أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله